Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih belajar tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mencermati gambar permainan kipas angin dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan berjalan dan berlari di air. Yang kedua, dengan mencermati gambar dan mencari data, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik masing-masing teman sekolah. Dan yang ketiga, dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa mampu melengkapi kata sapaan dalam dongeng dengan ejaan yang benar. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh permainan kipas angin di air. Marilah kita baca sama-sama teks berikut ini yang berjudul Bermain kipas angin di air. Hari ini semua anak bergembira. Pagi hari mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Sumber air tersebut terletak dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar. Cara bermain kipas angin di air. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap kelompok 8 anak. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan. Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 berdiri. Anak nomor 2, 4, 6, dan 8 terlentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang terlentang akan tertarik dan terangkat. Permainan dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan terlentang. Permainan kipas angin di air merupakan permainan yang dilakukan berkelompok di dalam kolam air. Permainan ini dilakukan dengan cara para pemain bergandengan tangan dan berputar layaknya kipas angin. Tujuan dari permainan ini adalah melatih seseorang agar dapat mengeluarkan kemampuan bergerak dan berenang di dalam air, terutama anak-anak yang masih dalam tahap pembelajaran, dan melatih kekompakan serta kebersamaan anak yang satu dengan yang lain. Ayo berlatih. Coba kamu cari informasi tempat wisata kesukaan temanmu. Contohnya seperti berikut ini. Yang pertama, misalkan di kelas ada anak yang bernama Alia. Tempat wisata kesukaannya yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Yang kedua, Daniel. Tempat wisata kesukaannya yaitu Kebun Binatang. Yang ketiga, Kartika. Tempat wisata kesukaannya yaitu Raja Ampat. Yang keempat, Nino. Tempat wisata kesukaannya yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Yang kelima, Zaski. Tempat wisata kesukaannya yaitu Candi Borobudur.
Yang keenam, Galih. Tempat wisata kesukaannya yaitu Candi Borobudur. Yang ketujuh, Harun. Tempat wisata kesukaannya yaitu Candi Borobudur, sama seperti tempat wisata kesukaan Galih. Yang kedelapan, Mae. Tempat wisata kesukaannya yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Yang kesembilan, Sarah. Tempat wisata kesukaannya yaitu Taman Mini Indonesia Indah, sama seperti tempat wisata kesukaan Mai, Taman Mini Indonesia Indah. Dan yang ke-10, Teti. Tempat wisata kesukaannya yaitu Kebun Binatang. Daftar tempat wisata yang disukai. Contohnya seperti berikut ini. Yang pertama, nama tempat wisata yang disukai adalah Kebun Binatang. Banyak siswa yang menyukai tempat wisata Kebun Binatang. Ada 2 orang, yaitu Daniel dan Teti. Yang kedua, tempat wisata yang disukai adalah Candi Borobudur. Banyak siswa yang menyukai tempat wisata Candi Borobudur, ada 3 orang, yaitu Zaski, Gali, dan Harun. Yang ketiga, tempat wisata yang disukai adalah Raja Ampat. Banyak siswa yang menyukai Raja Ampat, ada 1 orang, yaitu Kartika. Dan yang keempat, tempat wisata yang disukai adalah Taman Mini Indonesia Indah. Banyak siswa yang menyukai Taman Mini Indonesia Indah, ada 4 orang, yaitu Alia, Nino, Mai, dan Sarah. Coba kamu sajikan informasi tempat wisata kesukaan temanmu dalam grafik berikut. Contohnya seperti berikut ini. Di samping kiri ada tulisan banyaknya siswa. Kita isi dengan angka-angka mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Angka-angka tersebut menunjukkan banyaknya siswa yang menyukai tempat-tempat wisata yang sudah tadi kita data sebelumnya. Dan di bawahnya ada tempat wisata. Kita tulis nama-nama tempat wisata kesukaan teman kita. Tadi ada tempat wisata Kebun Binatang, ada tempat wisata Candi Borobudur, ada tempat wisata Raja Ampat, dan ada tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah. Tadi teman-teman kita yang menyukai tempat wisata Kebun Binatang ada 2 orang, yaitu Daniel dan Teti. Nanti kita buat diagram batangnya sampai angka 2. Ini menunjukkan bahwa teman-teman kita yang menyukai tempat wisata Kebun Binatang ada 2 orang. Tempat wisata yang keduanya Candi Borobudur. Teman-teman yang menyukai tempat wisata Candi Borobudur ada 3 orang, yaitu Zaski, Gali, dan Harun. Nanti kita buat diagram batangnya sampai angka 3. Ini menunjukkan bahwa teman-teman yang menyukai tempat wisata Candi Borobudur ada 3 orang. Dan yang ketiga, tempat wisata Raja Ampat. Teman-teman yang menyukai tempat wisata Raja Ampat hanya ada 1 orang, yaitu Kartika. Berarti kita buat diagram batangnya sampai angka 1. Ini menunjukkan bahwa teman-teman yang menyukai tempat wisata Raja Ampat hanya ada 1 orang, yaitu Kartika. Dan yang keempat, tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah. Teman-teman yang menyukai tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah ada 4 orang, yaitu Aya, Nino, Mae, dan Sarah.
Berarti kita buat diagram batangnya sampai angka 4. Ini menunjukkan bahwa teman-teman kita yang menyukai tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah ada 4 orang. Ayo berdiskusi. Ayo diskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda. Tulislah hasil diskusimu. Contohnya seperti berikut ini. Sikapku terhadap teman yang memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda adalah: yang pertama, menghargai pilihan tempat wisata kesukaannya. Yang kedua, tidak mengejeknya. Yang ketiga, saling berbagi cerita tentang tempat wisata kesukaan masing-masing. Dan yang keempat, tetap berteman dengan rukun dan selalu menjaga persatuan. Ayo berlatih. Lengkapilah dialog berikut dengan kata yang disediakan. Kata-kata yang sudah disediakan yaitu ada kata aku, kau, kita, buaya, sura, laut, benar, dan sungai. Marilah kita isi sama-sama dialog antara sura dan buaya dengan kata-kata yang sudah disediakan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, Jawabannya adalah buaya. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga, Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Jawabannya adalah sura. Aku juga, sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Tanya buaya kepada sura. Dan sura menjawab, untuk mencegah perkelahian di antara sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Jawabannya adalah kita. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Jawab sura kepada buaya. Baik, Setujui gagasanmu itu? Jawabannya adalah aku. Baik, aku setujui gagasanmu itu. Sekarang ada tugas untuk kalian. Lengkapilah lanjutan percakapan antara buaya dan sura dengan kata-kata yang sudah disediakan. Kata-katanya yaitu ada aku, kau, kita, buaya, sura, laut, benar, dan sungai. Silahkan kalian lengkapi dialog antara buaya dan sura dengan kata-kata yang sudah disediakan. Kerjakan seperti contoh yang sudah dicontohkan dan jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tugas. Terima kasih banyak kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga ilmu-ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Harus tetap semangat belajarnya walaupun kita belajar dari rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa pula semua tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.